Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurhalisa Rizkia. Saya perwakilan dari kelompok 7. Di sini kelompok kami membahas makalah tentang kasus-kasus haki. Sebelum memasuki pembahasan, perlu diketahui dulu apa sih haki itu? Jadi, hak kekayaan intelektual atau yang biasa disebut dengan haki adalah hak yang diperoleh dari hasil olah pikir manusia untuk dapat menghasilkan suatu produk, jasa, atau proses yang berguna untuk masyarakat. Jadi dapat dikatakan bahwa haki adalah hak untuk menikmati hasil yang ekonomis dari suatu inovasi intelektual. Setelah itu, hak kekayaan intelektual ini terbagi menjadi dua macam, yaitu hak cipta dan hak kekayaan industri. Hak cipta adalah hak khusus yang diberikan oleh pemerintah kepada seseorang yang telah menciptakan sesuatu berdasarkan pemikiran atau keahliannya dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra. Pemegang hak cipta ini adalah orang yang pertama membuat suatu ciptaan yang dianggap sebagai pemilik pertama dari hak cipta. Setelah itu, hak kekayaan industri. Hak kekayaan industri ini mencakup ada beberapa pengertian, yaitu 1. Hak paten. Hak paten adalah hak khusus atau eksklusif yang diberikan negara pada penemuan atas hasil penemuannya di bidang teknologi untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri penemuannya tersebut atau memberikan persetujuan kepada orang lain untuk melaksanakannya. Setelah itu, hak merek. Hak merek ini merupakan lambang identitas bisnis, bahkan dengan merek itulah produk atau pelayanan dapat dikenal. Identitas produk atau jasa dapat mencerminkan jati diri dan karakter perusahaan, pemilik, dan prosedurnya. Setelah itu, desain industri. Desain industri ini merupakan suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis satu warna atau gabungan daripadanya yang berbentuk 3 dimensi, menghasilkan produk atau komoditi industri dan mempunyai nilai estetik. Selanjutnya, rahasia dagang, yaitu hak atas informasi yang diketahui oleh umum di bidang teknologi dan atau bisnis, mempunyai nilai ekonomis karena berguna dalam kegiatan usaha dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik rahasia dagang. Dalam Undang-Undang Nomor 19 Pasal 1 Tahun 2002 disebutkan pengertian hak cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hukum yang mengatur hak cipta biasanya hanya mencakup ciptaan yang berupa perwujudan suatu gagasan tertentu dan tidak mencakup gagasan umum, konsep, fakta, gaya, atau teknik yang mungkin terwujud atau terwakili di dalam ciptaan tersebut. Sebagai contoh, hak cipta yang berkaitan dengan tokoh kartun Mickey Mouse melarang pihak yang tidak berhak menyebarkan salinan kartun tersebut atau menciptakan karya yang meniru tokoh tikus tertentu ciptaan Walt Disney tersebut, namun tidak melarang pencipta atau karya seni lain mengenai tokoh tikus secara umum. Undang-undang yang melindungi hak cipta seseorang adalah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 yang terdiri atas 15 bab dan 78 pasal. Selanjutnya, bentuk-bentuk pelanggaran HKI yaitu 1. Pelanggaran hak cipta. Pelanggaran hak cipta adalah merupakan suatu pelanggaran hak cipta manakala siapapun selain daripada pemilik hak melakukan perbuatan apapun terhadap sesuatu yang dilindungi oleh hak cipta.
kecuali izin untuk melakukan perbuatan itu terlebih dahulu diberikan kepada si pemegang hak. Dalam Undang-Undang Hak Cipta tahun 2002, bentuk-bentuk pelanggaran terhadap hak cipta dan hak-hak terkait antara lain adalah perbuatan seseorang yang tanpa izin dari pemilik atau pemegang hak yang sah melakukan reproduksi, mempertunjukkan, transmisikan melalui kabel, mengkopi, membuat, memperbanyak, menyiarkan, menyewakan, dan mengekspor atau mengimpor. Setelah itu, 2. Hak merek. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang merek selain mengatur tentang merek juga mengatur tentang indikasi geografis dan indikasi asal. Bentuk-bentuk pelanggaran asas merek di indikasi asal yang terdaftar adalah menggunakan merek atau indikasi geografis yang memiliki kesamaan secara keseluruhan dengan merek atau indikasi geografis terdaftar milik orang atau pihak lain pada barang atau jasa sejenis yang diperdagangkan, tidak atas dasar lisensi atau kuasa dari yang berhak, dan menggunakan tanda indikasi asal yang menyesatkan. Setelah itu, menggunakan merek atau indikasi geografis yang memiliki kesamaan pada pokoknya dengan merek atau indikasi geografis terdaftar milik orang atau pihak lain pada barang atau jasa jenis yang diperdagangkan, tidak atas dasar lisensi atau kuasa dari yang berhak. Selanjutnya, menggunakan dan indikasi geografis yang memiliki kesamaan secara keseluruhan dengan merek atau indikasi geografis yang sudah terkenal milik orang atau pihak lain yang sudah terdaftar, tidak atas dasar lisensi atau kuasa dari pihak yang berhak. Setelah itu, menggunakan merek atau indikasi geografis yang memiliki kesamaan pada pokoknya dengan merek atau indikasi geografis yang sudah terkenal milik orang lain atau pihak lain, tidak atas dasar lisensi atau kuasa dari yang berhak. Adapun inti dari pelanggaran itu pada dasarnya adalah tujuan si pelaku untuk menyesatkan dan membingungkan konsumen dalam menentukan pilihan atas barang atau jasa di antara barang atau jasa jenis yang menjadi favoritnya yang akan dibelinya. Selanjutnya, rahasia dagang. Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000, terdapat beberapa bentuk pelanggaran atas rahasia dagang seseorang, yaitu menggunakan rahasia dagang tanpa izin, mengungkapkan kepada pihak ketiga untuk tujuan komersial, mengingkari kesepakatan atau mengingkari kewajiban tertulis ataupun tidak tertulis, memperoleh atau menguasai rahasia dagang dengan cara yang tidak sah. Selanjutnya, 3. Desain industri. Hak dari seseorang mendesain yang terdaftar adalah monopoli atas desain itu dan memberikan hak melakukan tindakan terhadap siapapun yang melanggar monopoli tersebut. Pelanggaran atas hak desain akan ada pada saat seseorang tanpa lisensi dari pemiliknya atau kuasanya menerapkan desain atau setiap perbuatan-perbuatan yang melanggar hak atau peniruan yang nyata atas desain pada suatu barang yang berhubungan dengan desain yang didaftarkan. Oleh karena itu, pelanggaran dapat ditimbulkan dalam salah satu dari 3 cara. Penggunaan dengan desain yang sama, menggunakan dari peniru yang nyata, yang menurut penglihatan hampir tidak terdapat perbedaan. Penggunaan dari peniruan yang melawan hukum, yaitu suatu peniruan dengan perbedaan-perbedaan yang keduanya cukup nampak tetap bukan perbedaan yang substansial dan yang dibuat semata-mata untuk menyembunyikan peniruan. Adapun bentuk-bentuk kasus tentang haki ini adalah 1. Mendownload film gratis.
Keberadaan situs streaming film bajakan merupakan pelanggaran hukum terhadap hak cipta seseorang terhadap pembuatan film. Situs streaming film bajakan melanggar beberapa peraturan perundang-undangan, antara lain Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta. Setelah itu, Pasal 113 ayat 3 dan 4 Undang-Undang Hak Cipta mengatakan bahwa setiap orang yang dengan tanpa hak dan atau tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi pencipta apabila dilakukan dalam bentuk pembajakan, maka akan dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan atau denda paling banyak 4 miliar rupiah tentang Undang-Undang Perfilman. Selanjutnya, menyanyikan lagu orang lain atau cover. Cover version mendapatkan perlindungan hukum hak cipta, namun termasuk sebagai pelanggaran izin. Cover version lagu dilakukan tanpa izin pencipta lagu dan bertujuan untuk dikomersialkan. Selanjutnya, mengunggah lagu ke internet. Jika mengunggah lagu ke suatu situs itu dilakukan tanpa izin dari pencipta atau pemilik hak cipta dan dilakukan untuk menggunakan secara komersial, maka perbuatan tersebut merupakan bentuk pelanggaran hak cipta dan ada ancaman pidananya. Hal ini menyangkut pelanggaran hak ekonomi yang dimiliki oleh pencipta atau pemilik hak cipta. Selanjutnya, membuat kaos berlogo brand terkenal. Pasal 1 angka 5 Undang-Undang MIJ mengatur bahwa hak atas merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik merek yang terdaftar untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya. Pasal tersebut di atas menjawab pertanyaan Anda mengenai apakah diberlakukannya izin untuk memproduksi produk dengan menggunakan merek pihak lain. Karena hak merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik merek yang terdaftar. Maka apabila ada pihak lain yang ingin menggunakannya, maka pihak lain tersebut wajib mendapatkan izin dari pemilik merek. Sekian penyampaian dari saya. Salah hilaf mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.